Bagaimana saudara-saudara? Apakah Anda puas dengan hasil matchday pertama Piala AFF 2024? Silahkan tulis di kolom komentar. Faktanya Malaysia secara mengejutkan ditahan imbang Kamboja. Kemudian Thailand membantai Timor Leste 10 gol tanpa balas. Indonesia harus berterima kasih kepada gol sematawayang Asnawi Mangkualam untuk mengalahkan Myanmar 1-0. Sementara Vietnam mengalahkan tuan rumah Laos 4-1. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, matchday pertama Piala AFF 2024 itu sudah resmi dimulai, sudah bergulir saudara-saudara pada hari Minggu dan hari Senin. Pada hari Minggu pertandingan di grup A dan pada hari Senin pertandingan di grup B saudara-saudara. Hasilnya ya macam-macam. Ada yang saya rasa bahagia, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang biasa-biasa saja saudara-saudara. Ada yang biasa-biasa saja. Di grup A saudara-saudara, di grup A secara mengejutkan secara mengejutkan Malaysia sempat memimpin pertandingan melawan Kamboja saudara-saudara. Si Wilkins bikin gol di menit ke-35 sebelum akhirnya Kamboja membalas 2 gol. Wah, Kamboja banyak sekali pemain naturalisasinya ya saudara-saudara ya. Bukan pemain keturunan lagi saudara-saudara. Ada si Kolibali itu. Waduh, itu dari Mali atau dari Guinea. Pokoknya itu banyak sekali dan itu membuat Kamboja ternyata kuat saudara. Pemainnya juga fisiknya bagus-bagus. Posturnya tinggi-tinggi dan mereka nyaris mengalahkan Malaysia sebelum akhirnya Fergus Tierney itu mencetak gol yang cukup cantik saudara-saudara dari luar kotak penalti untuk memaksakan kedudukan, untuk memaksakan skor menjadi 2-2. Beberapa jam kemudian Thailand juga secara luar biasa, secara perkasa itu mampu mengalahkan Timor Leste 10-0. Timor Leste di sini tidak diperkuat oleh Paulo Gali Freitas, strikernya PSIS Semarang, karena ya nggak dapat izin. Gak dapat izin dari Yoyo Sukawi. Itu dia gak dapat izin sehingga gak main. Atau mungkin menyusul, saya gak tahu. Tetapi pada pertandingan melawan Thailand gak ada si Gali Freitas gak ada. Akibatnya Thailand menang 10-0. Ben Davies, kemudian Patrick Gustafsson, Supanat Muenta, terus si Seksan, kemudian Terasak Poimpimai dan Mikkelsen itu mencetak gol. Ada yang 2 gol, ada yang 1 gol. Kemudian ini menjadi kemenangan terbesar Thailand dalam sejarah setelah tahun 1971 ya, 71 atau 73 itu. Waktu itu mereka juga mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor yang sama. Ini berarti Thailand sekarang memuncaki klasemen dengan 3 poin, diikuti Kamboja
dan Malaysia. Sementara Singapura dan Timor Leste masih 0 karena Singapura belum bertanding dan Timor Leste dikalahkan Thailand dengan skor yang mencolok tadi. Setelah grup A bertanding, giliran grup B yang bertarung, saudara-saudara. Giliran grup B. Di grup B ini, saudara-saudara, pertandingan pertama dimulai dengan Myanmar yang menjamu Indonesia di Yangon. Indonesia seperti yang sudah diprediksi dan sudah dibicarakan banyak orang dan sudah diketahui semua orang lah, semua orang sudah tahu. Indonesia main dengan dengan tim U22, saudara-saudara. Pada pertandingan itu starting line up-nya Asnawi dan Rafael Strike itu sengaja disimpan dan baru dimainkan di babak kedua karena mereka baru bergabung saat para pemain Indonesia sudah tiba di Yangon. Sehingga mungkin atas pertimbangan fisik, pertimbangan taktik, pertimbangan strategi, kedua pemain ini baru tampil di babak kedua. Dan di babak pertama yang bermain adalah Arkan Kakak bersama dengan Hoki Caraka di lini depan, kemudian Ferrari, kemudian siapa lagi itu, Kadek Arel main di belakang, kemudian Marcelino juga main, Pratama Arhan juga ikut main di situ. Di situ ada Arkan Fikri, ada Doni Tri Pamungkas, ada Alfrianto Niko, kipernya Cahya Supriyadi, kiper Persija yang sedang dipinjamkan ke Bekasi City kalau tidak sedang. Hasilnya Indonesia dan Myanmar pertandingannya berjalan ya biasa-biasa sajalah. Kelasnya terlihat berbeda. Kelas Indonesia dibandingkan dengan kelas tim utama yang bertabur pemain keturunan itu berbeda. Ya wajar lah. Wajar. Gak usah terlalu banyak berharap karena ya kualitasnya good. Dan yang paling penting adalah Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar 1-0 lewat golnya Asnawi memanfaatkan kemelut di depan gawang Myanmar berdasarkan lemparan ke dalam parabolik Pratama Arhan di menit ke 75 atau 76 ya. Itu kemelut di situ, kemudian Asnawi menjadi pahlawan dan Indonesia berhasil menang 1-0. Lumayan saudara-saudara, nggak usah dipermasalahkan main bagus atau main jelek. Yang penting dalam sebuah turnamen seperti itu, yang penting kita dapat 3 poin, dapat kemenangan, itu yang paling penting. Gak usah, kalau Anda mau nonton pertandingan sepak bola yang indah, ya nontonlah Barcelona, nontonlah Real Madrid, nontonlah Manchester City, nontonlah Manchester United. Oh enggak, Manchester United enggak. Nontonlah mana Juventus, Inter Milan, kayak begitu. Tetapi kalau ini ya nggak usah berharap banyak karena yang paling penting kemenangan dihasilkan dalam sebuah turnamen yang panjang seperti ini. Dan 1-0 itu sudah bagus saudara-saudara. Kemudian, bukan jam lagi ya, beberapa menit setelah Indonesia mengalahkan Myanmar, saudara-saudara, Vietnam itu bermain di Pheng Thien. Pheng Thien di New Laos Stadium itu menghadapi tuan rumah Laos. Dan mereka juga pada awalnya, saudara-saudara, Vietnam ini tampil dengan pemain terbaik dia lah. Nguyen semua itu main di situ. Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Toa, Nguyen Tin Lin, itu semua main di situ, saudara-saudara, dan hasilnya mereka bekerja keras di babak pertama mencari peluang karena gol Vietnam itu baru tercipta di babak kedua. Gol pertama itu terjadi di menit ke-58 melalui Nguyen Hai Long, kemudian Nguyen Tin Lin menit ke-63, kemudian Nguyen Van Toa menit ke-69 dan Nguyen Van Vi di menit ke-82. Jadi semuanya Nguyen. Semua yang mencetak gol bernama Nguyen FC, kira-kira seperti itu saudara-saudara. Dan Laos baru bisa mendapatkan satu gol lah. Satu gol itu di menit terakhir melalui penalti setelah pelanggaran Doi Dui Man, kaptennya Doi Dui Man kepada salah satu pemain Laos akibat blunder kipernya Vietnam. Salah umpan dia, kemudian terjadi pelanggaran dan intervensi VAR memutuskan bahwa itu harus penalti dan Vietnam menang 4-1 saudara-saudara. Dengan kemenangan ini Vietnam otomatis memuncaki klasemen sementara grup B, sementara Indonesia berada di peringkat kedua. Keduanya sama-sama punya 3 poin saudara-saudara. Hanya saja selisih golnya Vietnam tentu saja lebih bagus kan, menang 4-1, sementara Indonesia menang 1-0. Jadi plus 3 dan plus 1. Sementara Filipina belum bertanding, kemudian Myanmar dan Laos 0 poin.
berada di peringkat ketiga, keempat, dan kelima, saudara-saudara. Ini, apakah saudara-saudara punya catatan? Kalau punya catatan, punya pendapat, punya apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting sopan, gak usah menghina, gak usah melecehkan, gak usah merendahkan, gak usah aneh-aneh lah, gak usah provokasi, gak usah. Santai aja, yang penting sopan, bebas pendapatnya apa saja bebas, yang penting sopan, kritik yang membangun. Nah, kita mencerdaskan orang-orang, kita mencerdaskan, mengedukasi ya, bukan menyebar hoax. Silahkan tulis kolom komentar. Nah, kalau menurut saya, saudara-saudara, apa yang kepada tim nasional Indonesia ini ya, masukan saya, memang kita nggak bisa berharap banyak, saudara-saudara. Kita nggak bisa berharap banyak karena memang materi pemainnya seperti ini, dan itu memang sengaja dilakukan untuk tujuan regenerasi, dan saya rasa bagus lah untuk turnamen selevel Asia Tenggara kayak begini. Nggak usah kita menurunkan kekuatan terbaik kita yang pemain-pemain abroad yang pemain-pemain keturunan itulah, itu nggak usah, nggak perlu. Selain dia bukan kalender FIFA juga, ini kan levelnya setidaknya ini level kecamatan gitu loh, saudara-saudara ya. Level kecamatan, ibarat kita membunuh nyamuk itu kan kita nggak perlu pakai meriam. Nah, kalau kita membunuh ular ya baru pakai parang. Tapi kalau membunuh nyamuk nggak usah pakai senjata senapan, nggak usah, cukup pakai tangan gitu aja. Jadi ini ibaratnya kayak begitulah, saudara-saudara. Level lawannya ya segini, ya kita menggunakan tim yang kualitasnya segini, nggak masalah. Dalam sebuah turnamen seperti kita nggak usah mengejar permainan yang bagus, yang cantik, yang indah, nggak perlu. Yang penting itu adalah konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lain, itu selalu konsisten. Jadi grafiknya itu begini, stabil gini, terus kemudian sedikit naik, nanti kulminasinya di final gitu. Jangan naik turun sekali naik lah. Kayak begitu tuh jangan. Di sebuah turnamen seperti itu yang dibutuhkan stabil, konsisten, dan poin itu sangat penting. 1 poin, 2 poin, 3 poin. 3 poin. Kalau lawannya berat, mungkin nanti lawan Vietnam 1 poin nggak masalah. Tetapi kalau lawannya Myanmar, lawannya Laos, kemudian lawannya Filipina, saya rasa 3 poin itu ya mutlak lah, saudara-saudara. Yang penting itu poin dan bermain konsisten. Indonesia, saya juga tertarik mengomentari masalah Kamboja. Kamboja ini berhasil menahan imbang Malaysia, itu adalah sesuatu yang cukup bagus karena materi pemain Kamboja itu ternyata banyak sekali pemain naturalisasi. Ada yang pemain keturunan seperti misalnya si Nick Taylor. Nick Taylor itu pemain dari Amerika Serikat tetapi ibunya orang Kamboja. Sementara yang lainnya itu mayoritas banyak sekali pemain dari pemain naturalisasi seperti si Abdul Qadir Kolibali, kemudian Andres Nito. Kemudian ada lagi Yudai Ogawa, pemain dari Jepang. Takashi Ose, itu pemain naturalisasi, dan terlihat sekali penampilan mereka lumayan lah. Terbukti mampu mengimbangi Malaysia, yang memang Malaysia tidak bisa menggunakan pemain dari Johor Darul Taksim yang bagus-bagus itu, banyak yang tidak dipanggil. Dan kemudian Thailand juga bermain cukup bagus, saudara-saudara. Thailand bermain cukup bagus walaupun Masa Tada Isi itu santai. Dia respon setelah pertandingan, dia menganggap biasa saja. Ini saya salut kepada pelatih ini karena dia tidak terlalu euforia. Bagi dia biasa saja. Menang 10-0 atau menang 1-0 bagi dia biasa saja, karena yang penting itu 3 poin. Nah, ini kalau saya membayangkan kalau Indonesia yang menang 10-0 ini pasti supporternya akan heboh. akan King Indo muncul lagi bertebaran ke seluruh dunia. Itu yang terjadi. Tetapi yang dilakukan Thailand biasa, santai saja. Sementara Vietnam ini, saudara-saudara, Vietnam ini menurut saya ya belum menunjukkan permainan yang maksimal lah, khususnya di babak pertama. Dan kalau melihat cara bermain Vietnam seperti ini, saya rasa Indonesia nanti ketika bertemu dengan Vietnam di Putau itu akan bisa meraih setidaknya minimal hasil imbang lah, saudara-saudara. Setidaknya hasil imbang karena ya tidak terlalu berat lah. Sementara Malaysia, saya dengar saudara-saudara, dia akan mendapatkan tambahan 2 pemain dari Johor Darul Taksim. Backson kalau nggak salah. Backson sama satu lagi siapa pemain naturalisasi lah. 2 pemain naturalisasi yang dari Johor Darul Taksim tampaknya akan diizinkan bermain nanti di pertandingan kedua. Karena setelah ini pertandingannya adalah Singapura melawan Kamboja dan Malaysia melawan Timor Leste tanggal 11
Sementara di grup B, saudara-saudara, Filipina akan melawan Myanmar, sementara Indonesia akan menghadapi Laos. Artinya adalah pertandingan akan tetap menarik dan segala sesuatunya bisa saja terjadi di sepak bola, saudara-saudara, di Piala AFF. Bisa saja Indonesia mengalahkan Vietnam, bisa juga Indonesia dikalahkan Vietnam, bisa saja Kamboja lolos ke semifinal, bisa juga Malaysia atau Singapura yang lolos. Kalau Thailand saya rasa udah ya susahlah, saudara-saudara. Jadi ini pertandingan ke depan ini akan menarik karena ini baru satu pertandingan, masih ada beberapa pertandingan lagi yang harus dijalin, dan yang paling penting adalah kita harus sportif menerimanya, tidak usah menjelekkan negara lain. Tidak usah menyebar hoax, menyebar fitnah, tidak usah saling klaim juga. Jadi nikmati saja, saudara-saudara, nikmati saja kompetisi ini. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang hasil matchday pertama Piala AFF 2024. Nah, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sedih tentu saja, saudara-saudara. Di grup A, saudara-saudara, secara mengejutkan Kamboja mampu menahan imbang Malaysia 2-2. Malaysia butuh gol Fergus Ternay, gol dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan setelah nyaris kalah, saudara-saudara. Kamboja nyaris menang comeback, saudara-saudara. Wah, luar biasa Kamboja. Kemudian setelah itu Thailand secara luar biasa membantai Timor Leste 10-0. 10-0, saudara-saudara. 10-0 itu hasil yang baguslah, saudara-saudara, luar biasa. Rekor sejak 1973 atau 71 itu kemenangan terbesar tim Thailand sebelumnya tahun 70-an itu lawan Brunei Darussalam. Dan Matasada Isi, pelatihnya Thailand, biasa-biasa aja merespon ini, saudara-saudara. Gak kayak Indonesia yang teriak-teriak King Indo. Kemudian di hari berikutnya Indonesia harus berterima kasih pada gol Asnawi Mangkualam Bahar pada menit ke-76, memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan untuk mengalahkan Myanmar 1-0. Pertandingan yang cukup beratlah, saudara-saudara, tidak banyak peluang. Ya, ada peluang tetapi pertandingannya relatif imbang. Penentunya adalah bola mati itulah, satu peluang bisa gol. Myanmar juga memberikan perlawanan, Indonesia juga terlihat beda kelas lah. Beda kelas Indonesia dengan tim yang U22 ini dengan tim seniornya itu terlihat beda kelas. Ya wajar, saudara. Tetapi kita harus syukuri karena kemenangan berhasil didapatkan. Sementara pertandingan terakhirnya itu adalah Vietnam mengalahkan Laos 4-1, saudara-saudara. Laos dikalahkan oleh tim utama Vietnam. Semuanya yang mencetak gol Vietnam itu bernama Nguyen. Nguyen bla bla bla, macam-macam lah. Pokoknya semuanya adalah Nguyen, dan Laos itu baru mendapatkan gol di menit terakhir melalui penalti setelah pelanggaran Do Duiman kepada salah satu pemain Laos di kotak penalti akibat blunder fatal kipernya Vietnam, saudara-saudara, salah memberi umpan. Setelah ini, saudara-saudara, pada matchday kedua nanti adalah Singapura menjamu Kamboja tanggal 11. Kemudian Malaysia bertemu dengan Timor Leste juga tanggal 11. Sementara tanggal 12-nya adalah Filipina menjamu Myanmar dan Indonesia kedatangan Laos, saudara-saudara. Indonesia akan main di Manahan, di Solo, saudara-saudara. Itu tadi. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip.
Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Maksudnya nggak usah bikin komen yang menghina, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Nah, ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membanggongkan. Salam olahraga dan merdeka.